Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayunika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait info mengenai manajemen talenta ASN ya, berdasarkan keputusan Kepala BKN nomor 411 tahun 2025. Nah, baiklah Bapak Ibu, berikut adalah dasar hukumnya baik dari peraturan Menpan RB nomor 3 tahun 2020, keputusan Kepala BKN nomor 411 tahun 2025, Permendikdasmen nomor 17 tahun 2025 dan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2025. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Nah, di sini adalah bagian dasar umumnya ya, jadi tidak akan saya bacakan. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini lampiran terkait dengan kerangka talent pool ASN instansi pemerintah ya. Namanya ASN berarti semua masuk. Nah, jadi ada poin 1 yaitu parameter dan bobot penilaian. Di tabel 1 parameter dan bobot penilaian ini ada parameter yaitu sumbu Y yang artinya kinerja dan sumbu X itu artinya potensial. Untuk komponennya sendiri itu ada kinerja utama dan kinerja penguat. Bobot komponennya masing-masing 60% dan 40%. Selanjutnya ada komponen kompetensi, potensi, kualifikasi, integritas, dan moralitas. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan secara detail poin per poinnya sampai Bapak Ibu nanti paham ya. Di mana-mana aja nanti bisa kita lihatnya gitu. Oke, di sini kita lihat parameter sumbu Y yang poin pertama yaitu komponen kinerja utama dari SKP kinerja BKN ya. Bobotnya itu 60% Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang sebelah kiri ini untuk penghitungan nilai kinerja ya. Jadi ada tabel kategori dan nilai kinerjanya. Kalau Bapak Ibu di atas ekspektasi itu nilai kinerjanya lebih dari 80 sampai 100 gitu ya. Sesuai ekspektasi berarti nilainya itu di atas lebih dari 60 sampai 80 gitu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya dari hasil yang di atas itu baru diturunkan ke kinerja utama. Kinerja utamanya itu komponennya bisa dilihat dari penilaian kinerja dengan rincian ya, mulai dari batasannya, sumber datanya itu kita lihat di predikat kinerja hasil evaluasi kinerja pegawai ASN dalam layanan e-kinerja pada ASN digital yaitu SKP e-kinerja BKN Bapak Ibu. Jadi nanti dilihatnya adalah pada penilaian finalnya gitu, apa yang keluar di situ Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dapat predikat baik itu berarti nanti nilainya 80 ya. Kalau predikatnya sangat baik ya nilainya 100. Nah, jadi nanti di sini masuklah dia ke ininya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di SKP kinerja BKN untuk melihat komponen ini ya, komponen kinerja utamanya daripada sumbu Y. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, pada poin kedua ini ada namanya komponen kinerja penguat. Bobotnya itu 40%. Dari mana? Dari penghargaan 15%, penugasan dalam tim kerja 15%, dan umpan balik kinerja 360 derajat itu 10%. Jadi kita lihat yang poin pertamanya dari nomor 2 tadi, penghargaan. Nah, penghargaan itu adalah kinerja penguat sumbu Y tadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk penghargaan itu bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Sumber datanya boleh dari piagam atau sertifikat penghargaan atau tanda apresiasi lainnya yang dapat membuktikan lingkup prestasi yang diraih serta memberi penghargaan atau riwayat penghargaan dalam CISN gitu ya. Jadi cara pengukurannya berdasarkan lingkup penghargaan atas prestasi pegawai ASN selama 5 tahun terakhir sesuai tabel 4. Jadi kalau ini tahun 2025 berarti bisa Bapak Ibu hitung 5 tahun ke belakang ya, sampai yang sekarang di tahun berapa Bapak Ibu dapatnya. Selanjutnya silakan upload nanti di riwayat penghargaan. Nanti pilih skala penghargaannya, apakah unit kerja, instansi, kabupaten kota, provinsi, nasional, atau internasional. Nah, jadi untuk ini ada semua bobot nilainya. Kalau internasional tuh bobot nilainya 100, lingkup nasional itu 75, lintas instansi 50, lingkup instansi 25 gitu ya. Kalau nggak pernah ya kita berarti 0. Nah, seperti saya ini di bagian ini nih masih kosong, artinya 0. Nggak bisa diambil 15%-nya. Misalnya Bapak Ibu dapat 100, ambillah 15%-nya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke poin kedua dari kompetensi ini tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam penugasan dalam tim kerja. Ini 15% Bapak Ibu.
Nah, sumber datanya untuk penugasan dalam tim kerja itu bisa dilihat dari e-kinerja BKN juga Bapak Ibu ya, SKP ya. Di situ ada tim kerjanya gitu ya. Nah, di sini sumber datanya bisa berupa surat keputusan penugasan atau surat perintah penugasan atau riwayat penugasan dalam tim kerja atau riwayat penugasan tim kerja dalam layanan e-kinerja ASN digital gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu lihat ada nggak, kalau kayak saya ini masih kosong ya, tim kerja, unit kerja, aksi, tanggal buat tuh nggak ada, kosong. Jadi nggak pernah ditentukan dan nggak pernah dibuat. Dan baru tahu ternyata ini masuk ke dalam ini tadi komponennya gitu ya. Ada lumayan 15% besar Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu baik itu ketua tim kerja lingkup instansi, lintas instansi, internal instansi, itu ada poin bobotnya masing-masing Bapak Ibu, ada nilainya ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai penugasan dalam tim kerja ya 0, sama kayak saya ini 0 gitu. Jadi bisa dilihat di SKP kinerja BKN. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin umpan balik kinerja 360 derajat. Itu memiliki bobot indikatornya 10% ya Bapak Ibu. Jadi untuk umpan balik ini itu kita bisa isi di link ya, link yang udah disediakan, nanti ada linknya. Ini untuk 360 derajat nih penilaiannya sebenarnya bersifat nasional gitu ya. Semua ASN nanti bakal dinilai secara intern ya, baik dari instansinya masing-masing gitu ya. Tapi dengan ketentuan, contohnya dia ketentuannya adalah di sini ya, formulir ini penilaian rekan sejawat. Nah, saya tadi ada screenshot untuk penilaian rekan sejawat. Jadi formulir ini itu digunakan oleh ASN untuk memberikan feedback atau umpan balik perilaku berakhlak kepada rekan sejawat yang level jabatannya sama gitu ya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu menilai yang di atas level jabatannya gitu. Jadi harus yang sama. Penata muda tingkat 1 3B sama dengan penata muda tingkat 1 3B, golongan jabatannya gitu ya. Untuk jabatannya guru pertama, guru muda ya samakan dengan guru muda, guru pertama dengan guru pertama gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Nanti di sini diisikan nama rekan sejawatnya, perangkat daerah unit kerjanya gitu ya. Lanjut nanti silakan Bapak Ibu isi, nanti ada di sini butir-butirnya gitu ya. Kalau poin 5 ini artinya ya memberi poin maksimalnya gitu ya. Jadi ada, kalau saya tidak salah ingat tadi ada 5 ya, ini nanti diisi semua. Selanjutnya kalau udah selesai klik kirim, nanti akan otomatis gitu ya kirim. Nah, ini ada kategori umpan balik dan nilainya kalau sangat baik ya dapatnya 100 gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan untuk parameter sumbu X. Di sini ada yang pertama itu kompetensi ya. Kompetensi memiliki bobot sebesar 40%. Dari indikatornya ini penilaian kompetensi 20%, pengembangan kompetensi 10%, dan pengalaman jabatan 10%. Lanjut kita lihat untuk penilaian kompetensi 20%. Ini yang bisa Bapak Ibu lihat. Itu kita boleh buka di MyASN BKN. Nanti ada menu kompetensi ASN, silakan Bapak Ibu klik. Kalau kosong seperti saya ya berarti kita belum pernah diuji, bukan. Nah, itu kesalahan kita kadang berpikir seperti itu. Jadi kita harus baca dulu gitu Bapak Ibu. Untuk cara penilaian kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis dikonversi ke dalam angka nominal skala 0 sampai 100. Penilaian kompetensi teknis dapat dilakukan pada tahapan setelah pemetaan ke dalam 9 kotak manajemen talenta pada pegawai ASN yang terpetakan di kotak 7, 8, dan 9. Maka bobot 20% dalam indikator ini berlaku untuk penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi ini nanti setelah Bapak Ibu masuk ke 9 kotak manajemen talenta ya. Jadi nanti baru di sini dipetakan apakah nanti prosesnya itu pengisian survei ataukah uji penilaian kompetensi ya. Oke, kita lanjut pada pengembangan kompetensi. Ini bobot penilaian indikatornya itu 10% ya. Jadi pengembangan kompetensi untuk sumber datanya ini akan diambil dari riwayat pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kepesertaan dan atau sertifikat kompetensi gitu Bapak Ibu ya. Jadi cara menghitungnya ini berdasarkan dari tabel 8 Bapak Ibu ya, nilai pengembangan kompetensi. Jumlah sertifikat kepesertaan dan pelatihan dan pengembangan kompetensi itu seperti tersebut ini Bapak Ibu ya.
Kalau Bapak Ibu nggak punya, maka nilainya 0. Kalau Bapak Ibu punya 1 sampai 3 sertifikat, nilainya 25. Bapak Ibu punya 4 sampai 6, 6 sampai 8, dan kalau mau nilainya 100 berarti Bapak Ibu harus punya lebih dari 8, artinya 9 ke atas Bapak Ibu ya. Nah, untuk jumlah JP-nya sendiri itu tidak dipersyaratkan. Jadi Bapak Ibu silakan upload aja sertifikat apa yang dipunya selama tahun berjalan ini ya Bapak Ibu ya. Di 2025 ini ya. Jadi 2025 ini Bapak Ibu ikut pelatihan apa aja, uploadlah di MySNBKN-nya, nanti silahkan. Contoh kayak saya ini udah upload ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalau dikonversikan kemari berarti saya punya nilai 6 sampai 8. Berarti saya punya 75 nilai saya. 75 nilai saya itu diambil 10%-nya, berarti 7,5-nya nanti Bapak Ibu diambil gitu ya. Nanti digabungkan semua gitu. Jadi silakan Bapak Ibu upload lah kalau punya sertifikat pengembangan kompetensi ya. Jangan dibiarkan aja, lagian juga untuk apa kita simpan di laptop atau di drive, nggak ada faedahnya. Jadi upload aja biar terlihat dan terbaca di sistem Bapak Ibu. Lebih berfaedah seperti itu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini pada bagian selanjutnya itu pengalaman jabatan ya. Pengalaman jabatan itu bobot indikator penilaiannya itu 10%. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pengalaman jabatan itu adalah pengalaman jabatan unsur pengalaman pegawai ASN dalam menduduki jabatan yang terdiri di atas, lamanya menduduki jabatan, keragaman riwayat jabatan, dan jabatan non-definitif misalnya pelaksana tugas, PLT ya, PLH dan atau PJ gitu ya. Jadi definitif itu kalau Bapak Ibu udah tetap gitu, udah hilang lah PLT-nya, PLH-nya, PJ-nya udah hilang, itu Bapak Ibu definitif. Kalau masih ada itu-itunya, embel-embelnya, jadi non-definitif. Selanjutnya untuk sumber datanya bisa kita lihat di riwayat jabatan ya, seperti tertera di sini Bapak Ibu riwayat jabatan. Cara pengukurannya, indikator ini diukur dengan menggunakan tabel 9. Nah, misalnya Bapak Ibu memiliki lama jabatannya itu 5 tahun ke atas, dapatlah nilai 100 gitu ya. Keragaman riwayat jabatan, misalnya memiliki pengalaman jabatan lintas instansi 100. Kalau pengalaman jabatannya lintas unit kerja 80. Kalau pengalaman jabatannya hanya dalam satu unit kerja 60. Kayak saya ini dalam satu unit kerja terus, jadi nilainya 60 gitu ya. Dan sesuaikan, lihat Bapak Ibu riwayat jabatannya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, untuk penugasan-penugasan dalam jabatan yang non-definitif juga ada masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan. Untuk lihat ini ada di riwayat jabatan MySNBKN Bapak Ibu ya. Kita lanjut pada parameter sumbu X yang poin kedua, potensi ya. Ini punya bobot 25%, hanya diambil dari satu indikator, yaitu penilaian potensinya. Nah, untuk penilaian potensi ini sendiri itu nanti ada rumusnya Bapak Ibu ya. Nilai potensi jadi dari total potensi hasil asesmen dibagi dengan total nilai maksimal potensi gitu. Misalnya ini dia indikator potensinya. Jadi misal Bapak Ibu ujungnya nanti dikali 100. Kalau Bapak Ibu punya nilai totalnya 40, berarti di sini ya 40 dibagi 40 kali 100, otomatis nilai Bapak Ibu 100. Cuman saya nggak tahu ini untuk indikator potensi ini di mana diambil, kemampuan intelektual ini semua ya, sampai motivasi dan komitmen. Apakah ada pengisian survei atau adakah lain hal, ini belum dapat sumbernya. Bahkan di peraturan di keputusan Kepala BKN tadi yang nomor 411 ini juga belum ketemu gitu bagaimana sistem pelaksanaan ini gitu, udah saya baca ya. Oke, kita tinggalkan yang ini, kita lanjut pada bagian ini parameter sumbu X yang poin ketiga, yaitu kualifikasi ya. Punya bobot 20% dari tingkat pendidikan formal 10% dan kesesuaian bidang ilmu 10%. Nah, dari mana nanti lihatnya? Mari kita cek Bapak Ibu untuk tingkat pendidikan formal dan kesesuaian bidang masing-masing 10%. Kualifikasi pendidikan, oke, ini dari ijazah Bapak Ibu ya, sumber datanya ya yang telah Bapak Ibu update ke riwayat pendidikan di MySNBKN ya. Jadi kalau Bapak Ibu riwayat pendidikannya setara doktor atau S3, maka penilaiannya adalah 100. Magister S2 nilainya 90, sarjana S1 atau diploma 4 nilainya 80. Kayak saya sarjana S1 ya, berarti nilai saya adalah 80. Oke. Selanjutnya kesesuaian bidang ilmu. Nah, kesesuaian bidang ilmu sendiri ini sumber datanya juga sama dari ijazah atau riwayat pendidikan formal. Jadi kalau untuk yang kita riwayat pendidikannya, jadi kalau Bapak Ibu memiliki riwayat pendidikan dalam bidang ilmu yang sesuai dengan rumpun jabatan, itu mendapatkan nilainya 100 gitu ya. Misalnya saya kan
S1-nya Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kalau di guru ya, Selanjutnya saya menduduki jabatannya itu di sekolah ya sebagai guru PJOK ya. Mungkin masuknya ke situ 100 nilainya gitu ya. Tapi kalau yang fungsional, jabatan fungsional di kantor, itu saya kurang memahami bagaimana S1-nya. Apakah misalnya kayak S1-nya sosial hukum gitu, jabatannya yang sesuai apa gitu dengan dia ya. Nah, ini yang saya bahas adalah dari sisi GTK-nya ya, guru dan tenaga kependidikan gitu. Oke, jadi Bapak Ibu jika ingin melihat untuk riwayat pendidikan yang sesuai dengan keputusan Kepala BKN tadi, ya di sini lihatnya MySN ya. Jadi silakan Bapak Ibu lengkapi kalau ada yang belum lengkap. Kalau udah lengkap ya berarti udah bagus gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita tinggalkan yang ini, kita lanjut pada poin yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Integritas dan moralitas itu bobot nilainya 15%. Dari mana indikatornya? Verifikasi rekam jejak disiplin gitu Bapak Ibu. Nah, untuk rekam jejak disiplin sendiri, ini sumber datanya dari riwayat hukuman disiplin atau surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Kalau Bapak Ibu nggak pernah, maka nilainya 100. Nah, di sini kita lihat di MySN BKN, kalau Bapak Ibu jumpa menu ini, riwayat hukuman disiplin, silakan Bapak Ibu klik, nanti akan muncul seperti ini ya, riwayat hukum disiplinnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pernah kena riwayat hukum disiplin, nilai maksimalnya 5, sama seperti saya, dapatnya 5 nih. 5 berarti saya di sini nilainya 100. Dapatlah terambil 15%. Nah, begitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti silakan sampaikan di kolom komentar ya. Kalau hal-hal yang dirasa bingung, mengganjal, nanti kita bisa bahas bersama dan saya jawab berdasarkan peraturan dan kegiatan yang telah disosialisasikan oleh BKPP Kabupaten Bengkalis, tempat saya bekerja ini ya, di Kabupaten Bengkalis. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen talenta ASN. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk di-share ke rekan-rekan di sekitarnya Bapak Ibu. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.